Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Eh, Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun menjadi dosen 22 tahun lebih. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Salah satunya ini masterpiece saya, sudah jadi bestseller nasional ya. Kemudian channel ini sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber dan diteliti oleh 8 penelitian dan dinyatakan termasuk yang terbaik ya, terutama penelitian terakhir oleh 3 orang dosen di Tasikmalaya. Mereka menyimpulkan di antara beberapa channel yang serupa, channel saya tingkat kepuasannya paling tinggi yaitu 84%. Silakan ada dicek nanti ya di Google Yanto Tanjung, TOEFL, kemudian PDF. Nanti muncul tuh beberapa penelitian, termasuk 4 skripsi dari eh, Banda Aceh, dari Banjarmasin, dan dari Jambi. Oke, itu tentang saya, Dedek. Kemudian kita pada pertemuan kali ini melanjutkan materi skill 38. Skill 38 sama dengan skill 37 yang sebelumnya, yaitu tentang pasif. Bedanya kalau skill 37 kemarin kalimat pasif itu dalam bentuk formulanya, yaitu kalimat pasif itu harus ada to be yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Itu penekanannya skill 37 ya. Sedangkan skill 38 fokusnya kepada makna dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Karena soal ini sering kali dimunculkan dalam tes TOEFL ITP. Contohnya ini, we mail the package at the post office. Ini maknanya aktif, subjeknya melakukan pekerjaan. Kami mengirim paket itu di kantor pos. Kalau ini surat itu dikirim oleh kami. Ini subjeknya, kalau tadi subjeknya manusia melakukan pekerjaan, kalau ini subjeknya benda dikenai pekerjaan. Makanya ada to be yang diikuti verb 3. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya jadinya di. Kalau tadi maknanya kami mengirim paket, kalau ini surat itu dikirim, telah dikirim oleh kami. Kata by us boleh ada, boleh tidak. Hari ini sebelum siang. The letter was mailed today. Jadi surat itu dikirim hari ini. Artinya by us ini boleh ada, boleh tidak. Kemudian, nah ini yang salah. Kalau yang seperti ini ada subjek, subjeknya adalah benda, kemudian ininya pasif. Kata kerja bentuk kedua. Maknanya jadinya surat itu mengirim hari ini. Nggak nyambung. Harusnya ya surat itu was mail, bukan mail. Karena makna mail ini mengirim. Ini juga mengirim. Sedangkan to be verb 3 itu dikirim. Kalau yang mengirim mestinya subjeknya orang atau yang bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau subjeknya benda yang tidak mungkin melakukan, dia harus pasif mestinya. Itu yang harus ada dipahami. Hewan bisa saja aktif kalau dia melakukan sesuatu. Ini dia. Jadi aktif dan pasif itu maknanya adalah kalau aktif subjeknya melakukan pekerjaan, melakukan aksi dari verb, dari kata kerja tersebut. Kalau pasif subjeknya menerima aksi dari kata kerja itu. Mengirim, dikirim, nah, kata kerja itu. Kalau menerima berarti maknanya di. Kalau melakukan berarti maknanya me dalam bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu memahaminya. Nah, mari kita lihat contohnya yang salah ini. The car park, ini aktif ini. Mobil itu memarkir. Nah, itu dia. In a no parking zone. Harusnya ada to be-nya is parked. Mobil itu diparkir. Atau was parked bisa saja. Yang penting to be dia di situ. Tergantung konteksnya dia lampau ataukah sekarang. Nomor 2, the physics exam began just a few minutes ago. Nah, ini benda tapi dia mungkin ujian fisika mulai. Kan mulai itu artinya aktif dia.
Karena yang ujian itu adalah yang aktif itu adalah ujian fisikanya beberapa menit yang lalu. Artinya sudah mulai beberapa menit yang lalu. Oh ya, itu ada pada halaman 179 ya, saya selalu lupa. Oh ya, bukunya ada di profil saya, silakan di-download. Dia bisa melihatnya. Nah, kemudian oh ya, silakan dikerjakan ya sekitar 4 menit, dipausekan dulu, nanti baru diskusi dengan saya. Oke, saya anggap sudah selesai ya. Mari kita lihat. Everything to organize picnic has already done. Semuanya, segala sesuatu yang terkait dengan menyusun rencana piknik telah, gimana nih? Sudah melakukan, telah, nggak nyambung ya. Harusnya segala sesuatu has already been done. Sudah dilaksanakan. Ada to be di sini. To be-nya been, kenapa? Karena ada has di depannya. The police investigated him because of his unusual action. Polisi menginvestigasi karena nggak ada to be berarti maknanya aktif. Menyelidiki dia karena perilakunya yang tidak lazim. Benar ya? The package containing the necessary sample has just sent. Paket yang berisi sampel yang penting itu telah mengirim. Nah, ini nggak mungkin ya. Harusnya paket kan dikirim. Has just been. Sekali lagi karena ada has harus diikuti be. To be sesudah has itu been. The vacation to Europe will plan carefully before the scheduled departure date. Liburan ke Eropa akan merencanakan. Nah, nggak nyambung dia. Kalau liburan dia pasif mestinya. Will be plan. Kenapa will be, Pak? Karena sesudah modal, itu to be-nya harus kata be itu sendiri. Seluruh modal bertemu kata kerja lain harus verb one. Tapi karena maknanya pasif, to be-nya adalah be, kemudian ikuti kata kerja bentuk ketiga. The coffee turned bitter when it left on the stove for so long. Kopi itu menjadi lebih pahit, jadi pahit ya, ketika ia meninggalkan. Apa? Kopi kan tidak mungkin meninggalkan. Ketika dia ditinggalkan, dibiarkan. Harusnya subjek diikuti to be. To be-nya ya was, left. Left-nya bentuk ketiga. Kalau di sini left-nya bentuk kedua dan maknanya aktif. Ketika kopi itu meninggalkan. Kalaunya harusnya kan ketika kopi itu ditinggalkan atau dibiarkan. Incorrect. The soccer game won in the closing minutes. Pertandingan sepak bola itu memenangkan. Nah, menang. Pertandingan kan nggak mungkin menang. Kalau ujian fisika mungkin memulai. Ujiannya mulai gitu. Kalau ini nggak mungkin memenangkan. Jadi harusnya ada was. To be diikuti bentuk ketiga was won. Dimenangkan di menit-menit penutupan, menit terakhir. The clothes made to rival the latest fashion of the season. Pakaian itu membuat, nah nggak mungkin juga pakaian membuat, harusnya dibuat. Were made. When the roads are icy, the buses do not drive. Ketika jalanannya itu penuh dengan es, bus-bus itu tidak, nah itu tidak mengemudi, tidak berkendara, nggak mungkin ya, harusnya are, busnya jamak ya, to be are not driven. Are not driven ya, tidak dikendarai. Sekali lagi itu ada pada 179 dan 180. Nah, gitu. Nah, sekarang ini juga silakan Adik klik eh, pausekan 5 menit saja untuk mengerjakan 1 sampai 10. Nanti kalau sudah selesai baru kita diskusikan ya. Itu ada halaman 180 ya. Mari kita lihat. After the old radiator had been replaced, the travelers continued their cross-country trip. Sesudah radiator lama itu telah diganti. Nah, memang ini diganti, tapi to be-nya keliru di sini. Sesudah had mesti diikuti
Kata kerja bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari be adalah been. Harusnya been replaced. Had been replaced, bukan had be replaced. During yang lain benar ya, ini subjek, ini verbnya aktif. During the lightning storm, he struck in the head by a falling tree. Selama badai, lightning, petir itu, badai petir, dia struck, menabrak, padahal dia ditabrak atau di kepalanya oleh pohon tumbang. Harusnya dia harusnya dia terkena ya, artinya tertimpa, bukan dia menimpa, tapi tertimpa di kepalanya. Kalau tertimpa maknanya pasif, was struck seharusnya, bukan struck. Karena kalau di sini maknanya aktif, dia yang menimpa pohon itu, pohon jatuh itu. While I'm on vacation, the pet should be fed every morning and evening. Ketika saya liburan, hewan peliharaan ini harus, ini dia. Ini be sudah benar diikuti modal, tetapi maknanya aktif di sini. Feeds ini aktif, harusnya sesudah to be diikuti verb 3. Verb 3 dari feed adalah fed. Pets itu, hewan peliharaan itu harus diberi makan, bukan memakan. Nah, itu beri makan, harus diberi makan, fed. Sesudah to be harus diikuti verb 3. Ini yang salah. A book being written now by a team of writers will be published in the fall. Sebuah buku yang sedang, ini makna uh, pasif ya, tapi dalam bentuk adjektif. Sebuah buku yang sedang ditulis saat ini oleh sebuah tim penulis will be, ini yang benar, akan dipublikasikan pada musim gugur. Akan, ini akan, be karena dibentuk pasif, dipublikasikan verb 3. Correct. I found out that the real estate agent had already been leased the condominium. Aku menemukan bahwa agent itu telah disewakan, harusnya telah menyewakan ya. Ini maknanya aktif. Harusnya nggak pakai been. Incorrect. It's already leased. Sudah menyewakan kondominium itu. The house that Mrs. Martin has always wanted to buy has just placed on the market. Nah, rumah yang Nyonya Martin selalu inginkan itu, selalu diinginkannya untuk dia beli, has just, telah meletakkan di pasar. Nggak nyambung ya, harusnya has just been placed. Harus ada to be-nya di sini baru diikuti verb 3. Incorrect. The foundation should have been finishing by construction workers before they left the construction site. Pondasi itu should have been, seharusnya telah diselesaikan, bukan telah menyelesaikan. Pondasi tidak mungkin menyelesaikan. Harusnya bentuknya pasif, verb 3. Oleh pekerja konstruksi itu sebelum mereka meninggalkan tempat itu. We must leave that money in the checking account because the bills pay on the first of the month. Kita harus meninggalkan uang di akun ya, akun cek, karena the bills pay. Tagihan membayar, nggak mungkin ya tagihan membayar. Harusnya tagihan itu dibayarkan. Harusnya are paid, bentuk ketiganya paid. Jadi harus ada to be dulu. Kenapa are? Karena subjeknya jamak. Bentuk ketiga. The horses cannot be taken out now because they have been rode for the past few hours. Kuda-kuda itu tidak bisa diambil sekarang karena kuda-kuda itu sudah dikendarai atau ditunggangi. Nah, ini udah benar have karena subjeknya jamak, diikuti been udah benar to be-nya,
Tapi road ini bentuk kedua, harusnya bentuk ketiganya ridden, telah ditunggangi. Ride, road, ridden bentuk ketiganya. It is being announced by a presidential aide that a lawyer from Virginia has been named Attorney General. Nah, sudah diumumkan. Nah, ini makna pasif nih oleh pembantu presiden that bahwa seorang pengacara dari Virginia has been telah ditunjuk sebagai jaksa agung, Attorney General, sebagai jaksa. Ini yang benar ya. Oke, nah demikian sudah kita bahas 20 soal tentang makna pasif. Jadi ketika kita melihat sebuah subjek dan verb, perhatikan dia itu aktif atau pasif. Ketika subjek langsung verb itu berarti aktif. Tetapi kalau ada subjek diikuti to be verb 3 berarti pasif. Boleh saja dia letaknya aktif tapi dicek mungkin nggak subjeknya melakukan pekerjaan. Sebaliknya mungkin nggak subjeknya dikenai pekerjaan seperti tadi itu. Oke, demikian. Oh ya, jangan lupa yang ingin kursus TOEFL ITP via Zoom, saya buka kursus setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24 ya, jam 8 sampai setengah 10 malam via Zoom. Oh, kemudian bagi adik-adik yang mau beli videonya ada di yantotanjung.com. Itu lebih murah. 19 video ya, materinya sama dengan via Zoom tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan menjadi member. Membernya murah, Rp20.000. Kursus TOEFL, kursus bahasa Inggris termurah di planet bumi. Oke, thank you very much for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.